Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar dan langkah-langkah menyusun bahan ajar. Sebelumnya, di sini kelompok kami beranggotakan yakni Dinan Ridhoah dengan NIM 210103110017 dan saya sendiri yakni Widatul Mursidah dengan NIM 210103110027. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar. Nah, dalam prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar itu ada 3 prinsip, yakni prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan. Nah, prinsip relevansi artinya keterkaitan. Nah, maksudnya materi pembelajaran itu hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, misalnya jika kompetensi diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau hafalan. Nah, prinsip yang kedua yakni prinsip konsistensi atau keajegan. Maksudnya, jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah pengoperasian bilangan yang meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi teknik penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, prinsip yang ketiga yakni prinsip kecukupan. Artinya, materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Nah, jika terlalu sedikit materi tersebut itu tidak boleh dan materi tersebut itu tidak boleh terlalu banyak. Jadi, jika terlalu sedikit itu akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang waktu tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Nah, pengembangan bahan ajar itu hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran itu apa saja? Yang pertama, kita harus mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Nah, siswa itu akan lebih mudah memahami satu konsep tertentu apabila penjelasan dimulai dari yang mudah atau sesuatu yang konkret atau sesuatu yang nyata di lingkungan peserta didik. Jadi misalnya untuk menjelaskan konsep pasar, maka mulailah siswa diajak untuk berbicara tentang pasar yang terdapat di tempat mereka tinggal. Setelah itu kita bisa membawa mereka untuk berbicara tentang berbagai jenis pasar lainnya. Prinsip pembelajaran yang kedua yakni pengulangan akan memperkuat pemahaman. Jadi, dalam pembelajaran itu pengulangan diperlukan agar siswa lebih memahami satu konsep. Walaupun maksudnya sama, sesuatu informasi yang diulang-ulang itu akan lebih berbekas pada ingatan siswa. Prinsip pembelajaran yang ketiga yakni umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. Maksudnya, seringkali kita menganggap enteng dengan memberikan respon yang sekedarnya atau hasil kerja siswa, padahal respon yang diberikan oleh guru terhadap siswa yang akan menjadi penguatan pada diri siswa. Nah, misalnya perkataan seorang guru seperti, "Ya, benar. Ya, kamu pintar. Ini benar. Namun akan lebih baik kalau begini." Akan menimbulkan kepercayaan diri pada siswa bahwa ia telah menjawab atau mengerjakan sesuatu dengan benar. Nah, jika responnya guru negatif itu akan mematahkan semangat siswa. Untuk itu, jangan lupa kita sebagai guru harus
berikan umpan balik yang positif. Nah, prinsip pembelajaran yang keempat yakni motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan. Nah, seorang siswa itu memiliki motivasi belajar yang tinggi akan lebih berhasil dalam belajar. Nah, untuk itu salah satu tugas guru itu melakukan pembelajaran adalah memberikan dorongan atau motivasi agar siswa mau belajar. Banyak cara untuk memberikan motivasi, yaitu dengan cara memberikan pujian, harapan, menjelaskan tujuan dan manfaat, atau menceritakan sesuatu yang membuat siswa senang belajar. Prinsip pembelajaran yang kelima yakni mencapai tujuan, ibarat naik tangga setahap demi setahap, akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. Nah, maksudnya pembelajaran adalah suatu proses yang bertahap dan berkelanjutan. Untuk itu, kalau kita mencapai suatu standar kompetensi yang tinggi, perlu dibuatkan tujuan-tujuan antara ibarat anak tangga, semakin lebar tangga tersebut semakin sulit kita melangkah. Namun jika anak tangga yang terlalu kecil terlampau itu mudah melewatinya. Nah, untuk itu maka perlu guru menyusun anak tangga tujuan pembelajaran secara pas sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, prinsip pembelajaran yang keenam yaitu mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus mencapai tujuan. Nah, dalam proses pembelajaran itu guru itu ibarat pemandu perjalanan. Nah, dengan demikian semua peserta didik itu dapat mencapai kota tujuan dengan selamat. Nah, dalam pembelajaran setiap anak itu mencapai tujuan tersebut dengan kecepatannya sendiri. Namun mereka semua akan sampai kepada tujuan dengan waktu yang berbeda-beda. Inilah sebagian dari prinsip belajar yang tuntas. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bahan ajar untuk guru. Nah, dalam memilih, menentukan, menyusun, dan mengembangkan sumber bahan ajar, itu kita harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu agar peserta didik itu bisa mencapai target yang dicapai oleh guru. Nah, prinsip-prinsip tersebut itu sebagai berikut, yakni yang pertama menimbulkan minat baca. Bahan ajar yang baik itu dirancang, dikemas sedemikian rupa itu untuk dapat menimbulkan minat baca bagi para siswa. Nah, bahan ajar digunakan sekarang ini adalah berbentuk seperti handout, buku, modul, lembar kerja, dan lain sebagainya. Bentuk bahan ajar itu ditujukan dan diperuntukkan untuk dibaca siswa. Namun, sumber belajar kali ini itu tidak menarik minat siswa untuk membaca dan menggali informasi yang berada di dalamnya. Karena sumber belajar tersebut itu ditampilkan secara asal-asalan, miskin informasi dan pengayaan semisal gambar atau ilustrasi yang menarik. Nah, semestinya menjadi perhatian guru untuk benar-benar dapat memilih, menentukan, menyusun, dan mengembangkan sumber bahan ajar yang mampu menarik minat baca siswa, sehingga materi-materi yang terdapat di dalamnya itu dengan mudah dibaca dan dipahami oleh siswa. Nah, prinsip bahan ajar untuk guru yang kedua yakni ditulis dan dirancang untuk siswa. Jadi guru itu harus benar-benar paham atas sumber belajar yang disusun, yang ditunjukkan untuk siswa. Nah, oleh karena itu, guru itu harus pandai-pandai memilah dan menyeleksi bahan-bahan dan sumber-sumber belajar yang benar-benar sesuai dengan tingkat kompetensi dan pemahaman siswa. Prinsip belajar yang ketiga yakni menjelaskan tujuan instruksional. Nah, sumber dan bahan ajar yang baik itu harus dapat menjelaskan tujuan instruksional yang hendak dicapai oleh proses pembelajaran. Nah, artinya sumber dan bahan ajar itu tersebut harus sesuai dengan tujuan yang hendak kita capai yang dikerjakan oleh siswa pada tingkat kompetensi tertentu. Prinsip bahan ajar yang keempat yakni
disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Nah, sumber atau bahan ajar yang baik itu hendaknya bisa mengakomodir semua pola belajar siswa. Masing-masing siswa adalah sebuah individu yang unik yang memiliki karakter yang berbeda termasuk dalam gaya pola belajarnya. Prinsip belajar yang kelima yakni struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi yang akan dicapai. Nah, sumber atau bahan ajar itu harus benar-benar terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta tingkat kompetensi yang dicapai. Nah, prinsip belajar yang keenam yakni memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih. Sumber atau bahan ajar itu tidaklah semata-mata hanya berisi segudang informasi yang memaparkan fakta dan konsep belaka. Oleh karena itu, sumber bahan ajar yang baik itu hendaknya mengakomodir kebutuhan siswa untuk berlatih dan melakukan pembelajaran lain melalui sumber atau materi yang ada dalam bahan ajar. Misalnya, dalam bahan ajar itu terdapat tugas, kegiatan, atau bentuk-bentuk lainnya seperti latihan yang termaktub dalam bahan ajar. Akan tetapi diperhatikan juga bentuk-bentuk tagihan tugas serta latihan terdapat dalam bahan ajar tertentu. Jangan sampai kegiatan dan latihan diberikan menjadi anak atau siswa menjadi enggan untuk berlatih dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun bahan ajar. Kriteria pokok pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Artinya bahwa materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan harus berisi materi yang menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Secara garis besar, langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi 1. Identifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi yang menjadi acuan. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang keempat, memilih sumber bahan ajar. Yang pertama adalah identifikasi standar kompetensi dan bahan dan kompetensi dasar. Menentukan materi pembelajaran merupakan acuan atau tahapan awal dari langkah-langkah dalam penentuan materi ajar dan harus dilakukan terlebih dahulu yang mengacu pada aspek-aspek kebutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik. Aspek-aspek kebutuhan tersebut perlu dijadikan acuan karena setiap dasar kompetensi dan kompetensi dasar memiliki materi ajar yang berbeda-beda, baik dari segi materi ataupun dalam penggunaan metode ataupun model yang dilakukan dalam aktivitas belajar mengajar di dalam kelas. Dan yang kedua adalah identifikasi jenis-jenis dan bahan ajar. Langkah kedua dalam langkah-langkah dalam penentuan materi ajar, identifikasi jenis-jenis materi ajar dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas atau ranah pembelajaran tersebut. Adapun materi yang digunakan untuk ranah kognitif adalah materi pembelajaran yang menekankan aspek perilaku intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan dalam berpikir. Maka atas acuan tersebut, adapun jenis materi yang harus digunakan pada ranah kognitif adalah berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Jenis materi fakta adalah jenis materi yang menggambarkan nama-nama objek, nama tempat, nama orang, lambang, peristiwa sejarah, dan bagian atau komponen suatu benda. Kita tahu bahwasanya setiap materi ajar yang direncanakan memiliki strategi, metode, media, dan sistem evaluasi yang berbeda-beda ketika diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh untuk materi pembelajaran procedural text dalam pembelajaran bahasa Inggris, pendidik dapat menggunakan model demonstrasi dalam penyampaian materi ajar tersebut.
Dan yang ketiga adalah memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi. Adapun cara yang sangat praktis yang dapat kita gunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis materi pembelajaran, yaitu dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi dasar yang ditentukan dalam kerangka kurikulum. Maka dengan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan kompetensi dasar tersebut, pendidik dapat menyimpulkan sendiri jenis materi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Berikut adalah urutan pertanyaan panduan yang memudahkan pendidik dalam mengidentifikasi jenis materi pembelajaran. Yang pertama adalah apakah jenis capaian standar kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik tersebut berupa mengingat nama suatu objek, simbol atau suatu peristiwa. Yang kalau saja jawabannya ya, maka materi ajar yang digunakan berkaitan erat dengan informasi fakta atau faktual, contoh nama-nama ibu kota yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah apakah jenis capaian standar kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik tersebut berupa kemampuan untuk menyatakan suatu definisi, menuliskan ciri khas sesuatu, mengklasifikasikan atau mengelompokkan beberapa contoh objek sesuai dengan suatu definisi. Dan yang ketiga, apakah jenis capaian kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik tersebut berupa menjelaskan atau melakukan langkah-langkah atau prosedur secara urut atau membuat sesuatu. Jika saja jawabannya ya, maka materi yang harus diajarkan adalah prosedur. Contoh, guru bahasa Inggris menjelaskan procedural text, menyajikan mie instan. Yang keempat adalah akankah jenis capaian kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik tersebut berupa menentukan hubungan antara beberapa konsep, yang menerapkan hubungan antara berbagai macam konsep. Jika saja jawabannya ya, berarti materi pembelajaran yang harus diajarkan termasuk dalam kategori prinsip. Contoh, guru kata benda dengan sifat, kata noun dengan adjektif, hubungan antara kata kerja dengan kata keterangan dalam sebuah kalimat, verb dengan adverb. Yang keempat adalah jenis capaian kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik tersebut berupa memilih berbuat atau tidak berbuat berdasarkan pertimbangan indah, tidak indah, baik, buruk, suka, tidak suka. Jika jawabannya ya, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan berupa aspek, perilaku, sikap, atau nilai-nilai tertentu. Contoh, Budi selalu melaksanakan sholat fardu 5 waktu sehari semalam karena dia itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang terakhir, apakah jenis capaian kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik tergolong dalam melakukan perbuatan aktivitas secara fisik? Jika saja jawabannya ya, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah aspek-aspek motorik. Contoh, dalam membahas materi menyusun kalimat dengan bahasa Inggris dari kertas potongan kata-kata yang dibagikan oleh guru pada setiap kelompok belajar di kelas. Dan yang keempat, yang terakhir adalah memilih sumber bahan ajar. Jika seorang pendidik telah merancang sebuah materi pembelajaran, maka adapun tahapan berikutnya adalah menentukan sumber bahan ajar yang akan digunakan sebagai penunjang dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Secara umum, pendidikan dapat menentukan sumber materi ajar dengan menggunakan berbagai referensi yang ada selama sesuai dengan konsep materi ajar yang telah dijabarkan. Adapun sumber belajar yang umum digunakan oleh pendidik adalah buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, dan media audiovisual dan sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada sebagian dari pendidik dapat membuat sendiri materi ajar tersebut, akan tetapi itu masih jarang dilakukan mengingat terbatasnya waktu, dan ditambah lagi karena dikebut oleh jam tayang alias jam ngajarnya terlalu banyak, di mana seorang pendidik harus mengajar kurang dari sebanyak 24 jam seminggu.